Jangan dulu. Lah, kenapa? Ya terus gimana? Tolongin nggak? Gak usah, nanti kita yang kayak viral itu lagi. Nolongin orang malah kena kasus. Mungkin aku bakal bantu sih, karena tahu aku nggak salah, dan kalau karena niat tulus membantu, pasti aku akan bantu. Namanya ada orang kecopetan begitu atau ada kriminal, kita kan niatnya baik ya untuk menolong ya. Tapi takutnya hukum kita sekarang kita ngebela malah jadi tersangka. Ya, kalau aku sih pribadi tergantung lihat situasi sih. Kalau seandainya situasinya di sekitar akunya sepi, ya nggak bakal mau nolong, nanti yang ada aku yang kena jadi sasaran deh gitu. Saya pilih diam, takut nanti tersangka. Di tengah niat menolong, muncul rasa takut. Takut salah prosedur, takut justru berujung pidana. Di era penerapan KUHP dan KUHP baru, publik pun mulai bertanya, sampai sejauh mana warga boleh bertindak. Sejak 2 Januari 2026, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru resmi berlaku. 3 tahun masa transisi telah berlalu. Namun di lapangan, satu hal yang masih terasa adalah kebingungan. Apakah hukum baru ini memperjelas hak warga atau justru membuat masyarakat ragu untuk bertindak? Kita punya KUHP baru tuh sudah sangat terlambat. Bayangkan, berlaku KUHP yang bikinan Indonesia ini setelah Indonesia ulang tahun ke-80. Dan itu memang harus dibuat ya, untuk saya sebelum menyampaikan itu. Karena apa? Kita jangan deh memuja-muja KUHP kolonial. KUHP kolonial itu yang kita ganti itu, dia itu kira-kira 5-6 tahun yang lalu, saya tim perumus ya, itu di Belanda itu sudah direvisi sebanyak 455 kali. Nah ini juga kita harus paham, apanya yang akan kita pertahankan dari hal-hal yang beberapa sudah direvisi justru gitu ya. Jadi jangan serta-merta lah mesti menjelekkan ini mesti lebih jelek dan sebagainya, enggak juga ya. Dan memang sebagai alasan politis ya, kita sudah merdeka ya, seharusnya kita punya KUHP baru. Secara filosofis, KUHP baru ini bernuansa yang sesuai dengan way of life of Indonesia, itu antara lain. Berdasarkan pasal 34 ya, pasal 34 dan pasal 43 ya. Jadi pasal 34 itu di dalam KUHP yang lama, yang KUHP yang dari Belanda ini ada di pasal 49A ayat 1 ya. Dan 43 itu adalah pasal 49 ayat 2-nya. Jadi di sini dipisahkan. Kenapa? Karena ini kan tentang bela diri dalam keadaan darurat. Jadi gini, intinya itu semua perbuatan yang melawan hukum dan khususnya bersanksi pidana, itu tidak semuanya bisa dipidana. Kita juga berpikir tentang pertanggungjawaban pidana. Apakah yang melakukan itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak? Itu dulu harus difahami oleh penegak hukum. Jadi jangan melihat ada orang membunuh langsung terus mengatakan bahwa ini nanti pasti pembunuhan. Ada hal lain yang harus difikirkan, adakah yang namanya alasan pembenar atau alasan pemaaf? KUHP baru bukan sekadar revisi kecil. Di dalamnya terdapat penegasan mengenai pembelaan terpaksa, hak seseorang untuk melindungi diri, keluarga, dan harta benda dari serangan yang melawan hukum. For your information, KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 34 KUHP menyebutkan seseorang tidak dipidana apabila melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum. Sementara KUHP pasal 43 mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas apabila terjadi karena kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut. Artinya, secara normatif, hak membela diri tidak dihapus, bahkan dipertegas. Lalu, KUHP baru
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengakui mekanisme restoratif justice melalui pasal 1 angka 21. Perkara pidana dapat diselesaikan lewat mediasi tanpa harus berujung ke meja hijau. Contohnya adalah kasus guru honorer di Jambi yang tersangkut masalah hukum karena merazia rambut muridnya. Lewat mediasi, kasus ini berakhir dengan penghentian penyidikan pada Januari 2026. Namun, hukum tidak hanya soal teks, tetapi juga soal interpretasi dan penerapan di lapangan. Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, Kapolda, Kapolres yang kemarin yang seperti ini tidak semuanya berkaitan dengan pembaharuan hukum pidananya karena ini sudah ada dalam KUHP lama. Bahkan ini diperjelas termasuk membela harkat martabat itu berkaitan dengan kesusilaan, malah jelas. Yang penting adalah dibaca dan kemudian disosialisasikan dengan baik. Jika hukum tidak dipahami secara utuh, maka yang muncul adalah ketakutan. Dan ketakutan adalah musuh partisipasi publik dalam menjaga keamanan bersama. Kita harus menyampaikan kepada masyarakat, jangan takut. Dan yang korban lapor terus jadi tersangka itu adalah satu tragedi nasional itu ya. KUHP dan KUHAP baru diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang sesuai prosedur, transparan, akuntabel, yang mendorong efisiensi peradilan. Kesalahpahaman publik terhadap KUHP baru bukan lahir dari ruang hampa. Sosialisasi yang belum merata, framing media yang terpotong, dan kasus-kasus viral yang membentuk persepsi. Padahal, secara normatif, hak membela diri tetap ada. Yang menjadi tantangan adalah memastikan tafsir yang konsisten dan perlindungan hukum yang nyata bagi warga. Undang-undang yang baik tidak akan cukup tanpa aparat penegak hukum yang memahami dan menerapkannya dengan benar. Komnas HAM mencatat 712 aduan terhadap Polri sepanjang Januari hingga November 2025. Pada tahun 2024, terdapat 663 aduan dengan total 2.305 dugaan pelanggaran HAM. Sementara itu, Kontras mencatat 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024 dengan 754 korban luka. Data ini bukan untuk mendiskreditkan institusi tertentu, melainkan menunjukkan masih adanya masalah dalam penerapan hukum di lapangan. Kondisi ini sekaligus mengisyaratkan bahwa sosialisasi dan pemahaman regulasi belum menjangkau aparat hingga ke tingkat terbawah. Sebab, regulasi sebaik apapun akan berhenti sebagai teks jika pelaksanaannya belum memahami substansinya. Dia mengandung nilai-nilai baru yang ekstrimnya berbeda dengan KUHP lama. Kalau KUHP lama itu kan dia restitutif, hukum sebagai pembalasan. Kalau KUHP baru, hukum rehabilitatif untuk melakukan perbaikan. Nah, 3 tahun saya pikir sudah lebih dari cukup bagi semua pihak termasuk penegak hukum ya, untuk memahami dan mempedomani KUHP ini. Tapi kalau toh masih ada yang belum paham dan lain sebagainya, tentu hal yang wajar juga. Kita ini kan negara besar.
Polres itu mungkin ada 500 sekian Polres ya di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada yang belum benar-benar memahami, belum mempedomani KUHP yang baru, saya pikir ya itu hal yang tidak bisa dihindari ya. Yang terpenting adalah bagaimana respon kita untuk ya memperbaiki situasi seperti ini. Ya kalau soal tanggung jawab kita nggak perlu lempar-lemparan tanggung jawab ya. Tapi kan hukum itu kan ketika berlaku semua orang harus dianggap tahu. Tambah lagi kita kalau KUHP ini kan sudah begitu lama disosialisasikan. KUHP walaupun masih baru, tapi pembahasannya secara terbuka kan bisa diikuti oleh seluruh elemen masyarakat. Jadi kita nggak perlu lempar-lemparan tanggung jawab, masing-masing saja memaksimalkan diri, ya masing-masing institusi. Itulah yang kami lakukan kemarin Komisi 3. Begitu ada masalah, ya kan kami panggil, kami ingatkan, ya, dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Di tengah jalan yang ramai itu, pertanyaan ini pun sampai ke meja parlemen. Jika kejahatan terjadi di depan mata, apakah negara akan berdiri di sisi warga atau memilih diam? Di konstitusi kita, DPR adalah lembaga pengawas, ya. Lalu secara de facto yang bikin undang-undang itu kan DPR, yang tahu filosofinya, tahu semangat dari pasal-pasal yang menjadi norma undang-undang itu kan DPR. Jadi sangat wajar kalau kita ya menyampaikan sikap kita ya terkait penegakan hukum ya ketika ada kasus-kasus yang terjadi. Ya, jadi tentu itu jauh ya dari yang disebut intervensi, karena ini bukan secara teknis ya kita masuk ke dalam perkara, tetapi secara substantif ya. Jadi dimensinya berbeda ya, dan itu kewajiban kami. Undang-undang itu kan berlaku umum ya, berlaku untuk semua warga masyarakat. Tinggal kan kalau ada terjadi penyimpangan seperti kasus Sulaiman ya dilaporkan saja. Beruntung sekarang kan ada yang namanya teknologi informasi, ada media sosial dan lain sebagainya, jadi kita bisa mendapatkan informasi tidak lagi hanya secara formil, tapi bisa langsung dari masyarakat, bisa melalui media massa. Ya nggak ada masalah ya, kita serap informasi dari mana-mana dan kita kepada masyarakat ya. Sekarang kan kita tahulah mereka hak-haknya, begitu ada kasus mereka akan sampaikan melalui media sosial. Sejak era reformasi itu harusnya kita memperbaiki KUHP dan KUHP. Tapi ini mungkin 26 tahun, 28 tahun sudah reformasi, kita baru merasakan KUHP dan KUHP baru yang azasnya berbeda ekstrim dengan KUHP buatan Belanda dan KUHP buatan Orde Baru. KUHP Belanda dan KUHP Orde Baru itu kan trennya ya, tens kecenderungannya untuk menjadikan hukum sebagai alat pembalasan. KUHP dan KUHP baru seharusnya menjadi jaminan kepastian hukum, bukan sumber ketakutan. Di KUHP dan KUHP yang baru sebaliknya, hukum sebagai institusi untuk memperbaiki masyarakat. Ini tentu akan membuat paradigma penegakan hukum berbeda jauh. Kalau dulu ya orang-orang yang bermasalah dengan hukum akan sulit mendapatkan keadilan. Di era KUHP dan KUHP baru, insya Allah ya masyarakat ya akan mendapatkan keadilan. Tugas negara adalah memastikan hukum melindungi niat baik, bukan menghukumnya. Karena di ujungnya, hukum bukan hanya tentang pasal. Ia tentang rasa aman dan terwujudnya sistem hukum yang adil, manusiawi, dan berdaulat. Jangan kemana-mana dulu saudara, Sapa Indonesia Siang segera kembali dengan kabar soal fenomena perang senjata mainan peluru jeli yang lagi tren di kalangan anak muda di Makassar, Sulawesi Selatan yang mulai meresahkan. Permainan yang awalnya dianggap hiburan kini jadi ajang saling tembak di jalanan hingga berpotensi mengganggu ketertiban umum.